Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 212, Jordan yang mengerikan. Mengenakan setelan bisnis hitam, Victoria tampak sangat mendominasi. Victoria berkata dengan santai, sebenarnya, Perry Express tidak hanya merekrut gadis-gadis Jepang, tetapi kami juga merekrut gadis-gadis dari Rusia dan Ukraina. Saat ini, kami telah merekrut 1.000 wanita lajang yang sedang menjalani pelatihan. Mereka akan segera mulai bekerja. Reporter itu terkejut. Begitukah? Di kota mana Anda akan menempatkan mereka? Apakah di New York City juga? Sejauh yang saya tahu, warga di banyak kota lain telah meminta Anda untuk mengirim kurir ke kota-kota lain. Victoria tersenyum dan berkata, kami akan melakukan jajak pendapat online untuk melihat kota mana yang memiliki permintaan lebih besar. Atau mungkin kami akan menempatkan para wanita sesuai dengan jumlah penjualan yang kami miliki di setiap kota. Kami akan memberikan prioritas kepada kota-kota yang paling banyak menggunakan layanan kami. Reporter itu melanjutkan pertanyaannya, mengapa Anda perlu merekrut gadis-gadis dari luar negeri? Itu sangat mahal, bukan? Jika perusahaan Anda bermaksud merekrut lebih banyak kurir wanita, bukankah wanita lokal di negara kita memenuhi persyaratan? Victoria menjawab, kami telah merekrut wanita lokal untuk bekerja sebagai kurir, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau melakukan pekerjaan yang sangat melelahkan di bawah matahari. Reporter itu bertanya, baru-baru ini, harga saham Perry Express terus meningkat, dan beberapa orang mengatakan bahwa Anda berambisi menjadi yang teratas dalam industri kurir, benarkah? Victoria dan memberikan jawaban positif, ya. Pada hari yang sama, Perry Express mengunggah jajak pendapat di Twitter, di kota mana 1.000 kurir cantik dari Ukraina ini akan mendarat. Warganet di masing-masing kota seakan-akan sudah gila semua karena terus berlomba-lomba mengumpulkan suara untuk kotanya masing-masing. Setelah memberikan suaranya, para pria akan segera mengirim pesan teks kepada teman-teman mereka di grup obrolan atau menelepon sahabat mereka dan meminta mereka untuk ikut menggunakan hak pilihnya. Dalam sehari, hampir semua orang di setiap kota besar sudah tahu tentang masalah ini. Perry Express memperoleh publisitas gratis tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah itu, Perry Express merilis pernyataan yang mengatakan bahwa kota manapun di mana layanan Perry Express paling banyak digunakan akan diberi prioritas. Para pria bahkan lebih bersemangat setelah berita itu dirilis. Mereka memberitahu semua orang yang mereka kenal untuk berhenti menggunakan jasa kurir lain dan hanya menggunakan jasa Perry Express sebanyak mungkin. Beberapa bahkan bertindak lebih jauh dengan mengusir kurir dari Breezy Express atau perusahaan kurir lainnya. Sementara yang lain mengunggah slogan yang berbunyi, boykot Breezy Express, dukung Perry Express, semua untuk wanita Ukraina. Di mana-mana. Slogan-slogan ini dipasang di kereta bawah tanah dan pusat perbelanjaan. Semua orang aktif mempromosikan demi meningkatkan pangsa pasar Perry Express di kota mereka. Di kantor Presiden Breezy Express di New York. Wakil Presiden Breezy Express masuk dan berkata, Tuan Husli, sesuatu telah terjadi lagi. Salah satu gudang kami di Orlando telah terbakar, dan banyak kurir kami telah berhenti untuk bergabung dengan Perry Express. Arthur tampak sedih dan khawatir karena dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Wakil Presiden melanjutkan, dalam beberapa minggu terakhir, pangsa pasar perusahaan kami di lebih dari 100 kota di seluruh negeri telah anjlok dengan cepat dan berada di bawah Perry Express. Kita telah kalah total, terutama di kota-kota lapis pertama dan lapis kedua. Berita itu menyebar lebih cepat di kota-kota lapis pertama dan lapis kedua, jadi ada kemungkinan lebih besar bahwa para gadis akan pergi ke kota mereka. Oleh karena itu, warga kota-kota itu juga jauh lebih pekerja keras. Arthur menepuk dahinya dan berkata, berita buruk, berita buruk. Selain kehilangan pangsa pasar, bahkan saluran berita nasional dan platform media resmi lainnya melaporkan pendekatan Perry Express dan memuji mereka. Itulah kekhawatiran terbesar saya. Wakil Presiden juga bingung. Mengapa platform media resmi mendukung mereka? Arthur berkata, kamu belum lihat berita. Ada masa tenang selama 30 hari setelah pengajuan gugatan cerai. Anak muda di negara kita saat ini lebih memilih untuk tidak menikah, dan bahkan setelah menikah, mereka cenderung bercerai. Hal ini berdampak serius pada jaminan sosial dan indeks kebahagiaan pribadi. Tenaga kerja juga terus menurun dari tahun ke tahun. Para kurir wanita asing yang bekerja untuk Perry Express sering dikabarkan menikahi pria Amerika. Ini akan sangat membantu mengatasi masalah pernikahan yang dihadapi pria di negara kita. Presiden mereka, Audrey, masih terlalu muda. Saya tidak menyangka dia begitu mengesankan. Akhirnya saya tahu mengapa dia melakukan ini. Wakil Presiden menghela nafas dengan emosi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Arthur bertanya, mereka bisa mempekerjakan wanita asing untuk bekerja bagi mereka, tapi kita juga bisa, bukan? Sampaikan pesan saya dan suruh semua orang untuk berkeliling dunia dan memburu wanita cantik yang bersedia menikah dengan pria Amerika.
Kita harus merekrut lebih banyak dari yang dimiliki Perry Express. Beberapa hari kemudian, di Houston, Russell sedang duduk di kantornya dan membaca berita di MacBook Pro miliknya. Ia tidak sengaja menemukan pengumuman tentang Breezy Express yang merekrut sejumlah kurir wanita dari luar negeri. Breezy Express dan perusahaan kurir lainnya semuanya telah merilis berita satu demi satu bahwa mereka telah mempekerjakan wanita asing untuk bekerja sebagai kurir mereka. Russell menghela napas panjang dan meratap. Ini semua perbuatan Jordan. Jordan mengatakan kepada Russell di kapal pesiar Guides 2 bulan lalu bahwa dia akan memecahkan masalah pria Amerika yang menghadapi masalah pernikahan dan mengubah posisi wanita yang sombong. Dia benar-benar melakukannya hari ini. Banyak sekali wanita lajang asing yang dikirim ke AS, dan banyak yang menikah dengan pria lokal. Pria yang mengerikan. Russell sudah tahu bahwa Audrey, Presiden Perry Express saat ini, adalah seorang stele. Selama periode ini, Russell meminta seorang teman untuk menyelidiki latar belakang keluarga Jordan di Inggris. Namun, sayangnya, keluarga ini terlalu misterius. Oleh karena itu, ia belum dapat memperoleh banyak informasi spesifik sejauh ini. Misalnya, dia tidak tahu secara pasti berapa umur Audrey, seperti apa statusnya dalam keluarga, dan apakah dia memiliki ibu yang sama dengan Jordan. Russell segera mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Arthur. Arthur, aku lihat berita bahwa kamu juga punya 1000 wanita lajang dari luar negeri. Ini jebakan yang dibuat oleh seseorang, dan kamu membantunya, kata Russell. Tujuan utama Jordan adalah mendatangkan sebanyak mungkin wanita asing ke AS. Jika ia hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk melakukannya, biaya yang dikeluarkan akan terlalu mahal. Dengan bantuan Breezy Express dan perusahaan lain, usaha yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit. Arthur bertanya, menurutmu ini perangkap siapa? Russell menjawab, pacar Victoria Clarke, Jordan Stelle. Dia berasal dari keluarga yang sama dengan Audrey, Presiden Perry Express saat ini. Saya menduga Jordan berada di balik semua yang dilakukan Perry Express akhir-akhir ini. Arthur menghela napas dan berkata, terlepas dari apakah itu jebakannya atau bukan, kita harus menirunya. Tahukah kamu seberapa besar harga saham Breezy Express anjlok dalam sebulan terakhir? Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mari kita ngobrol lagi lain waktu. Setelah menutup telepon, Russell tetap tertegun selama lebih dari 10 detik. Jordan Stelle benar-benar tidak terduga. Sebaiknya aku tidak memprovokasinya. Sepertinya aku harus menyerah pada Victoria. Russell adalah seorang pengusaha yang berhati-hati. Tidak mudah baginya untuk berkembang dari seorang suami yang tinggal serumah dengannya menjadi seorang miliarder seperti sekarang. Sebelum mendapat gambaran yang jelas mengenai profil Jordan, dia pasti tidak akan berani memprovokasi Jordan dengan mudah atau merebut wanitanya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain dengan menyesal menyerahkan Victoria. Pada saat ini, telepon Russell berdering. Itu panggilan dari temannya, Don, yang berada jauh di Inggris. Russell segera mengambilnya. Orang di ujung telepon berseru, Russell, saya sudah tahu siapa ayah Jordan.